Salam 15 menit bersama tema Sang Ambisius Absalom dalam kurung fenomena mencuri domba gereja lain. Sobat, ambisius itu adalah satu sifat dari seseorang yang bertekad, beringinan kuat untuk mencapai sesuatu. Itu positif sih apabila dilakukan dengan ketulusan. Tetapi kalau kita sudah melihat video yang lalu, tulus dan bulus. Tetapi kalau tidak dilakukan dengan ketulusan, apalagi dengan akal bulus, maka akan mengakibatkan satu bencana, bikin gaduh. Kita lihat Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, ambisi apabila dengan kekuatan sendiri mengandalkan manusia dan menjauh dari Tuhan, itu akan menjadi terkutuk. Tetapi kalau kita ada ambisi, lalu di dalam Amsal 3 ayat 6 bunyinya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Beda. Ya. Sebab itu kita akan belajar tentang sosok Absalom yang ambisius. Absalom adalah anak ketiga dari Raja Daud dengan istrinya Maaka. Dia sosok yang luar biasa, tampan ya. Mungkin kalau bahasa sekarang keren ya. Lalu berkarisma. Lalu kemudian ada jiwa kepimpinan. Bisa memotivasi seseorang, bahkan beberapa orang, baik itu yang muda maupun yang tua. Ahitofel adalah penasihat dari Raja Daud sampai berpaling ke Absalom. Orang ini ada kapasitas yang baik, ada kepimpinan, ada unsur motivator, ada juga bisa mengambil hati seseorang. Tanda kutip kalau sekarang bahasanya pencitraan. Dan dia bisa sabar dalam arti yang bukan positif. Dia bisa menunggu 2 tahun untuk membalas dendamkan adiknya yang diperkosa namanya Tamar oleh kakaknya Amnon. Menunggu 2 tahun dan ada kesempatan potong bulu domba. Lalu momen itu dia bisa menggerakkan beberapa orang anak buahnya memerintahkan untuk membunuh. Daud mendengar hal itu, hatinya susah sedih, dan Absalom lari ke Gesur. Selama 3 tahun, Daud mengampuni. Anak yang berbuat salah, diampuni, itu sudah terima kasih mestinya buat anak ini, Absalom ini. Tetapi yang namanya akal bulus di dalam diri Absalom, yang suka ngetrik, suka masuk tertentu, dia malah melakukan pemberontakan. Kita pernah belajar tentang video menghormati orang tua. Apabila menghormati orang tua, panjang umur, diberkati di bumi. Tetapi Absalom ini lain, memberontak. Artinya dia ingin merebut tahta Daud dan menjadi raja dengan ilegal. Absalom dikatakan di dalam 2 Samuel itu bisa membuat dia itu berkarisma. Bisa sosok yang dikultuskan individu. Seakan-akan dia itu sudah melebihi Raja Daud. Hal ini dapat kita lihat di dalam 2 Samuel 15 ayat 1. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya. Orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai dan sebagainya. Artinya Absalom mencitrakan diri suatu kemegahan, suatu yang besar agung,
dan suatu hal yang bijaksana bisa mencuri hati rakyat Israel untuk berpaling dari ayahnya Daud ke dia. Luar biasa orang. Ya. Dia bisa belajar psikologi kalau zaman sekarang. Ya. Bisa memengaruhi seseorang. Baik itu rakyat, baik itu yang muda, baik itu yang sudah senior seperti Ahitofel. Singkat cerita, dia melakukan kudeta dan terjadilah perang. Ya. Apa yang terjadi? Absalom lari dikejar oleh pasukannya Daud dan bagai yang ditunggangnya itu terjungkal. Dia rambutnya lebat terkait di dahan suatu pohon tarbenain, dan begitu Yoab diberitahu, ya, ditusuklah 3 lembing ke tubuhnya dan Absalom meninggal. Daud mendengar itu masih sedih susah. Ya. Yoab menasihati, kamu anak begini kurang ajar, kejem. Ya. Kamu tangisi, sedangkan pasukanmu yang setia meninggal, kamu biasa-biasa. Ya. Akhirnya Daud sadar ini. Apa yang dilakukan Absalom terang-terangan mencuri domba, mencuri hati rakyat Israel. Bahkan meniduri gundik istrinya dengan terang-terangan di bawah matahari. Luar biasa kurang ajarnya anak ini. Menyuruh orang-orang untuk meniduri. Memang itu salahnya Daud. Ya. Karena apa yang ditabur, itu yang dituai. Daud kita tahu dosanya berzina dengan Batseba dan membunuh Uria. Dan apa yang dikatakan kitab oleh Nabi Nathan itu tergenapi. Sobat, fenomena mencuri domba. Ya. Kalau dulu saya punya gembala yang suka berdoa 7 jam, 8 jam. Begitu ada buka sekolah Alkitab, ada siswa dari beberapa gereja di seluruh Indonesia datang ke sekolah Alkitabnya. Lalu dia tanya, harus ada tanda tangan gembala setempat. Karena setelah lulus ini, siswa tersebut dikirim ke pelosok-pelosok di Indonesia. Harus ada tanda tangan dari gembala setempat. Saya punya klien, satu pendeta terbesar gerejanya di Indonesia. Waktu itu masih hidup. Sering ketemu face to face dengan saya. Ya. Kalau ada acara besar mengundang pembicara dari luar negeri, dia ajak gereja-gereja lain untuk menikmati hadirat dan berkat daripada hambanya itu. Setelah itu silakan kembali ke masing-masing gereja. Saya punya gembala yang sekarang. Ada murid sekolah Alkitabnya mau jadi full timer. Tunggu dulu. Harus izin gembala setempat tanda tangan stempel. Dia nggak mau, ya silakan. Meskipun tanda kutip siswa ini dikatakan orang kaya lah. Tunggu dulu, harus ada persetujuan gembala setempat. Sebab apa? Pertama, tidak mencuri domba gereja lain. Karena pencuri nggak masuk surga. Ya. Pencuri nggak masuk surga. Kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kedua, hubungan antar gereja baik. Jadi nggak mendem di hati bahasa Jawanya. Ya. Bikin gaduh. Fenomena ini diikuti beberapa gereja karena ada pendiaman, jadi bikin gaduh. Gereja yang sedikit malah tambah dikit, gereja yang sedang dombanya malah berkurang, mengumpul jadi satu. Hal ini bikin gaduh. Kalau harus lewat pintu, Tuhan Yesus ngomong, jangan manjat tembok. Siapa manjat tembok itu pencuri. Pencuri nggak masuk surga. Harus seizin gembala setempat. Setuju setempat. Ya. Sobat, mau nggak mau, kita harus back to Bible. Memang tema ini agak keras, nggak enak didengar. Tapi ini kenyataan. Ya. Jangan menjadikan
kesukaan dunia dimasukkan gereja, ya, lalu menarik. Ya, ini tanda kutip, bisa gereja jana lebar. Jangan cepat populer, jangan secara instan cepat potong kompas populer, tapi yang lebih penting berkenan pada Tuhan. Karena Matius 7, ya, ayat yang enggak asing lagi, ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yang berkenan. Bukan yang populer bisa menyembuhkan orang, bukan populer yang bisa bernubuat, tetapi yang berkenan padanya. Sebab itu, hati-hati, Amsal 22:8a, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sekian sobat, semoga menjadi berkat. Ambisius boleh, tapi serahkan pada Tuhan karena Dia akan meluruskan jalan. Minta pimpinan Tuhan, ya, agar Tuhan yang mengendalikan. Dan stop berhenti mencuri domba gereja lain. Hubungan dengan gereja sesama baik. Jangan sampai kita kedapatan populer tapi mencuri domba gereja lain. Dan pencuri gak bisa masuk surga. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik Tuhan. Biar melalui firman yang agak keras ini Tuhan, bisa sama-sama kita respect menghargai antar gereja. Dan kami kita berkenan padamu Tuhan. Gak kedapatan sebagai maling-maling domba gereja lain. Dan akibatnya tidak berkenan padamu. Demi kepopuleran, demi keuangan yang besar, tapi semuanya itu tidak berkenan padamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, jamah setiap yang mendengarkan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, namamu dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa. Amin.